Hai, balik lagi di channel Asiera bersama aku Priscilla. Di video kali ini kita akan bahas tentang sabun dari minyak jelantah. Kalau ada yang belum tahu, minyak jelantah itu adalah minyak yang bekas dipakai goreng. Aku kepikiran untuk bikin video ini karena waktu itu ada yang email ke Asiera seperti ini. Dari Ibu Sandra Sarah. Hai Ibu Sandra Sarah. Isinya gini. Hai sis, saya sudah coba proses yang Anda ajarkan di YouTube sabun yang sesungguhnya. 2 kali berhasil, yang ketiga anehnya proses gagal. Berkenankah Anda koreksi apa yang salah? Saya pakai kali ini 1000 gram minyak jelantah, 174 lye, dan amiris 380 gram. Saat memasukkan campuran lye, baru diaduk biasa pakai hand mixer yang belum dinyalain aman. Saat hand mixer dipencet 2 detik, langsung menggumpal kemana-mana dan keras semua sebaskom. Dan seterusnya. Mohon dibantu, thanks in advance. Oke. Terima kasih Bu Sandra Sarah buat emailnya. Makasih juga buat teman-teman yang lain yang mungkin udah pernah coba tutorial di video yang ini. Senang banget kalau videonya itu bermanfaat buat banyak orang. Nah, oke, balik lagi ke email yang tadi ya. Waktu aku baca, aku sedikit kaget karena Ibu Sandra Sarah dia bilang dia pakai minyak jelantah. Sedangkan di video ini tuh resepnya adalah 450 gram olive oil dan 450 gram palm oil. Tapi mungkin ada salah aku juga, aku nggak infoin ke teman-teman kalau dalam satu resep sabun kalian nggak bisa ganti jenis minyak begitu aja, sedangkan takaran soda apinya tuh sama. Kenapa? Jadi gini, ini ada info penting banget. Jadi di video itu aku bilang kalau sabun itu adalah minyak ditambah larutan alkali. Nah, minyak ini ada banyak banget jenisnya, ada minyak zaitun, ya olive oil, coconut oil, palm oil, canola, avocado. Ya pokoknya banyak banget ya minyak jenisnya. Terus butter juga ada cocoa butter, shea butter. Nah, setiap minyak dan butter ini mereka punya nilai saponifikasi masing-masing. Apa itu nilai saponifikasi? Kita lihat tabel berikut ini ya. Kalau kita mau bikin sabun batang, alkalinya itu pakai NaOH. Jadi kalau mau bikin sabun batang, kalian lihat kolom NaOH. Tapi kalau mau bikin sabun cair, kita pakai alkalinya itu KOH. Jadi yang dilihat itu kolom KOH-nya. Kita lihat yang coconut oil ya. Nilai saponifikasinya itu 0,183. Artinya, kita butuh 0,183 gram NaOH untuk mengubah 1 gram coconut oil menjadi sabun batang. Nah, tapi kalau mau bikin sabun cair, lihatnya yang KOH gitu. Nah, itu satu coconut oil ya. Kita lihat yang olive oil dan palm oil, itu nilai saponifikasinya beda-beda. Nah, dengan adanya nilai saponifikasi setiap minyak ini, itulah kenapa kalau kita nerima resep sabun, kita nggak bisa ganti jenis minyak begitu aja, sedangkan takaran soda apinya itu sama. Kayak di video ini, itu resepnya itu 450 gram olive dan 450 gram palm oil, dan takaran soda apinya sekian. Nah, misalnya teman-teman berpikir, aduh olive oil mahal nih, terus ganti aja semuanya jadi 900 palm oil, sedangkan takaran soda apinya tuh sama. Nah, itu tuh nggak bisa kayak gitu. Harus dikalkulasiin lagi dengan tabel yang tadi. Tapi sekarang udah ada yang namanya kalkulator soda api atau lye kalkulator yang bisa diakses di brambleberry.com atau shopcalc.com. Jadi gampangnya teman-teman tinggal masukin aja tuh, misalnya mau pakai minyak A berapa gram, minyak B berapa gram, minyak C, D, E. Nah, nanti kalkulator itu udah langsung kalkulasiin sendiri berapa soda api yang diperluin dan berapa air yang diperluin. Jadi nggak perlu hitung-hitung manual lagi, itu gampangnya. Nah, sekarang kalau minyaknya minyak jelantah, berapa ya nilai saponifikasinya? Sampai saat ini aku belum lihat ada tabel saponifikasi, ada nilai saponifikasi untuk minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu kan definisinya minyak yang bekas dipakai goreng. Jadi kita nggak tahu minyak ini tuh jenis apa minyaknya. Jadi misalnya kita dikasih satu resep minyak jelantah nih, terus si minyak jelantah ini tuh ternyata pakai nilai saponifikasinya sawit, sedangkan kita di rumah tuh pakainya merek Barco, merek kelapa, minyak kelapa gitu. Kayaknya nggak bisa deh pakai takaran soda api yang sama. Lalu misalnya di resep itu pakai minyaknya itu adalah minyak sawit bekas. Apakah bisa pakai nilai saponifikasi sawit? Jujur aku kurang paham soal itu ya. Yang aku tahu, kalau minyak yang bekas dipakai itu nilai asam lemak bebasnya itu bertambah. Free fatty acid atau FFA-nya itu nilainya bertambah. Nah, tapi aku kurang paham apakah si tingkatan FFA ini mempengaruhi nilai saponifikasi, aku kurang paham ya jujur. Kalau teman-teman ada yang tahu, coba komentar di bawah ya. Karena gini, kalau misalnya salah perhitungan itu bisa bahaya. Kalau soda apinya kebanyakan itu jelas bahaya. Tapi kalau soda apinya kurang atau yang artinya minyaknya kebanyakan,
Ya itu lebih baik sih minyak kebanyakan daripada soda api kebanyakan. Jadi si minyaknya tuh bisa jadi super fat. Tapi kalau kebanyakan juga bisa bikin sabunnya lembek gitu. Ya lebih baik takarannya pas lah. Sampai saat ini aku belum pernah coba bikin sabun dari minyak jelantah karena sesimpel aku nggak tahu, aku nggak yakin sama perhitungannya gitu. Dan pakai sabun dari minyak jelantah juga belum pernah karena aku juga nggak yakin sama keamanannya. Karena setauku minyak jelantah ini tuh sifatnya karsinogenik ya, bisa menyebabkan kanker kalau dimakan. Nah, dan aku percaya butuh penelitian lebih lanjut untuk tahu apakah setelah menjadi sabun, sifat karsinogenik minyak jelantah ini tuh hilang atau enggak gitu. Kalaupun memang jadi sabun, berbusa dan bisa dipakai, aku saranin untuk membersihkan alat-alat yang nggak bersentuhan langsung dengan kulit. Misalnya kayak membersihkan kendaraan bermotor. Itu pun sebaiknya kita pegang sabunnya pakai sarung tangan gitu, supaya lebih yakin aja. Tapi seenggaknya minyak jelantah yang diolah menjadi sabun ini mengurangi pencemaran lingkungan. Karena minyak ini memang nggak baik untuk dibuang langsung sembarangan ke saluran gitu. Nah, tapi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, selain diolah menjadi sabun, minyak jelantah ini juga bisa diolah, didaur ulang jadi bahan bakar biodiesel. Teman-teman bisa cari tahu tentang bank sampah di kota masing-masing atau bank minyak jelantah. Minyak jelantah ini tuh bisa loh kalian donasiin ke sana, dan bahkan ada juga yang minyak jelantah ini tuh dibeli. Misalnya 1 liter itu 5.000 untuk diolah menjadi biodiesel nantinya. Biodiesel ini merupakan energi yang terbarukan dan membantu supaya impor BBM kita tuh nggak tekor. Jadi kita punya BBM sendiri dari biodiesel. Oke, sekian tanggapanku tentang sabun dari minyak jelantah. Kalau kalian gimana? Komen dong di bawah ya tanggapan teman-teman gimana. Sekian video kali ini. Untuk di next video kita coba seru-seruan lagi ya. Kita bikin sabun pakai pewarna dan pakai pewangi. Dan yeah. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.